Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Arianto SPD dari SMP Negeri 3 Brebes akan menjalankan tugas PPL UKIN dari Universitas Pancasakti Tegal dengan submateri Bhinneka Tunggal Ika pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hari ini sehat semua ya. Ya, seperti biasa hari ini kita melakukan pembelajaran ya selama 2 jam pembelajaran PPKN ya. Yang kita kemarin sudah melanjutkan materi berikutnya ya, materi Kebhinekaan Indonesia. Untuk hari ini nanti Bhinneka Tunggal Ika ya. Sebelum melakukan pembelajaran kita berdoa dulu supaya bisa dikasih ilmu yang manfaat ya bagi kita dan semuanya. Ya, silakan berdoa untuk ketua kelasnya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah siap mengikuti pembelajaran ya? Ya, sebelum kita melakukan pembelajaran, saya pengen lebih tahu dulu untuk ngecek absen hari ini. Ada yang udah masuk? Berangkat semua ya. Alhamdulillah dari jumlah 36 berangkat semuanya ya. Kalau sudah siap, nah saya harapkan tolong ya selama pembelajaran 2 jam ini kondusif ya, kondusif, jangan ngobrol ya, harus fokus ya dan aktif karena memang saya pengennya ada peningkatan ya selama kita pembelajaran dari sebelum-sebelumnya ya, dari pertemuan sebelumnya sampai sekarang ya, yang saya harapkan seperti itu biar ada hasil yang maksimal yang baik ya. Jelas ya? Sebelah utara sudah siap semua ya. Selatan siap. Baju yang belum rapi tolong dirapikan, yang merasa belum rapi, rambut yang masih belum ya digini nggak apa-apa ya, dirapikan ya, setidaknya biar kelihatan cakep dan ganteng ya, dan cantik dan ayu ya, seperti itu ya. Udah siap ya hari ini ya. Ya, silakan buku pendamping, buku paket ya, sama krayonnya ya disiapkan, silakan. Bawa semua ya, buku paket ya, wajib membawa setiap jamnya saya, buku paket, buku pendamping ya, siap membawa ya. Silakan, nanti jangan dibuka dulu ya sebelum pembelajaran karena kita ini materinya ya, materi submaterinya tentang Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi sebelum pembelajaran kita menyanyikan dulu ya, itu lagu dari Sabang sampai Merauke. Sudah siap ya? Ya, silakan dirjennya, Agus minta tolong. Temannya yang lain silakan berdiri dengan posisi siap, rapi, tegap, suaranya dimaksimalkan. Nanti nunggu aba-aba dari dirjen ya, teman kalian yang depan ya. Ya.
airku, tanah airku Indonesia, tua gapat bangsa Sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. ya. Terima kasih, duduk kembali. Ya, yang saya harapkan kalian sudah menyanyikan dari Sabang Merauke ya. Seharusnya kalian setidaknya ngerti ya, menjiwai ya, memahami lagu tersebut, bukan hanya menyanyikan saja. Paham ya? Ini nanti kita belajar menggunakan metode PBL ya atau PBCL ya. Nanti kalian tak kasih ya materi lewat gambar ya sama video seperti sebelum-sebelumnya ya. Nanti tolong diamati, dipahami. Silakan bisa buka buku paketnya atau buku pendampingnya ya, bisa dilihat halaman 65 yaitu bab 4 ya tentang Bhinneka Tunggal Ika. Silakan dibuka bukunya. Ya, di sini untuk tujuan pembelajaran ya. Coba perhatikan ke depan ya, tujuan pembelajaran bab 4 ya, keragaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran di sini nanti kalian ya, tujuannya mengidentifikasi keragaman suku, agama, ras dan antar golongan di Indonesia ya. Dan yang keduanya menjelaskan keragaman suku, agama, ras dan antar golongan di Indonesia. Yang ketiganya menghargai keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan di Indonesia ya. Dan yang terakhir berkontribusi menjaga nilai keberagaman bangsa Indonesia ya. Yang jelas negara kita ya yang berfilsafat Pancasila ya, yang sebelum-sebelumnya ya, materi review sebelumnya kan kalian sudah tentang Pancasila sudah ngerti ya, dan norma-norma ya tentang kebinekaan Indonesia ya. Nah, ini nanti kalian lebih mendalam lagi tentang kebinekaannya ya, atau keragamannya ya. Di situ banyak ya keragamannya, ada apa aja? Suku, agama, ras dan antar golongan, bisa yang lain atau gender ya, antar golongan gitu ya, jelas ya. Ini untuk tujuan pembelajaran ya kali ini ya. 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 Di sini masih melanjutkan tadi ya, keberagaman dalam masyarakat ya. Keberagaman masyarakat di Indonesia antara lain tampak pada keragaman ras, suku, agama, dan antar golongan ya. Keberagaman ini adalah yang menjadi unsur bentuknya identitas sebagai bangsa Indonesia dan dikenal dengan sebagai masyarakat majemuk. Ada yang tahu majemuk apa? Tanda? Ya. Ada enggak? Silakan majemuk. Kalian kan sudah diajari materi ya dari mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, majemuk ya. Apa? Ayo silakan. Ada yang tahu? Ya. Yang sifatnya apa? Masyarakat yang apa? Ada yang tahu? Silakan. Ya. Silakan majemuk ya. Atau yang sifatnya fleksibel atau ya bisa apa? Silakan. Silakan tanyakan. Dan ada yang tanda ya. Ya. Faktor-faktor penyebab keragaman
bangsa Indonesia. Dibaca Mbak, jelas ya Mbak dari sana ya Mbak? Faktor-faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia yaitu satu, posisi geografis ya. Di situ di buku pendamping paket ada ya, yang halaman pertama di situ ya. Ya, terus yang kedua negara kepulauan. Yang ketiga tingkat keterbukaan. Yang keempat kondisi alam. Yang kelima keadaan transportasi. Yang terakhir komunikasi. Ada yang tahu posisi geografi apa? Di buku silakan bisa dilihat geografis. Contoh letak apa? Ada di situ. Yang sebelum tak ajari ya, itu kan ada ya, negara kepulauan ya, salah satunya negara kita negara kepulauan ya. Negara kita terkenal kepulauannya banyak ya, dari ya, tadi yang kalian barusan menyanyikan dari Sabang sampai Merauke ya, karena kita negara terkenal negara kepulauan, bermacam-macam kepulau ya, salah satunya Pulau Jawa ya, ya. Nah itu ya, tingkat keterbukaan ya ada di situ. Kondisi alam ya, kondisi alam yang seperti apa di negara kita? Yang kenceng berdiri kalau tahu, nggak apa-apa, nggak usah malu, biar aktif ya. Kondisi alam, kondisi alam kita kan ada tropis, terus apa lagi? Yang kenceng suaranya nggak apa-apa ya. Keadaan transportasinya, ada yang tahu transportasi apa sih? Yang kenceng, yang kenceng, sambil berdiri yang kenceng, nggak apa-apa ya. Transportasinya apa? Ya, salah satunya itu ya, transportasi kita kan transportasinya banyak ya, ada di darat ya, ada di darat dan semua di laut ya, gitu ya. Nah, salah satunya itu komunikasi. Untuk komunikasi ya bisa ya berbagai bahasa dan sebagainya, apalagi ditambah sekarang sudah ada media elektroniknya ya, gitu ya. Salah satunya itu ya, paham ya? Ya, tolong dibaca dulu sambil membaca, yang silakan. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia ya, dibaca Mas. Enggak, di Indonesia terdapat 6 agama yang resmi. Ya. Ya. Di Indonesia terdapat 6 agama ya yang resmi, yaitu apa aja? Yang kencang, semuanya bareng-bareng. Terus ada berapa? Ada 6. Tahu ya? Tadi apa yang pertama? Terus? Terus? Itu yang ada di Indonesia ya, agama yang resmi ya, ada 6, yaitu apa aja tadi ya, ada 6 ya, ada Islam, Hindu, Buddha ya, salah satunya itu ya, paham ya, jelas ya. Ada beberapa kepercayaan atau agama ya, namanya aja Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Jelas ya, paham ya? Ya. Ada yang mau tanyakan sebelum saya lanjutkan lagi? Semangat ya, tetap semangat, bagus, minta tolong ya. Ya, iya semangat ya. Ada agama Islam, ada agama Katolik ya, Hindu, Buddha ya, ada suku Dayak, ada suku Asmat, apalagi itu kan perbedaan loh ya. Di kita kan perbedaannya banyak loh ya. Ada Islam, ada kepercayaannya beda-beda, tapi tetap satu tujuan, tidak ada konflik, tidak ada perselisihan antar
agama atau kepercayaan atau tempat ibadah. Ya enggak, ya nggak pernah lihat itu ya. Ya itu makanya di negara kita itu terkenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, paham ya, jelas ya. Nah, sini ya, ada sifat-sifat penting yang menyertai Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kita. Itu sampai betul ya. Nah, ini yang akhirnya menjaga keberagaman bangsa Indonesia. Ya, baca Mas, biar aja ngantuk. Tiap kelompok masyarakat memiliki karakteristik khasnya masing-masing dengan karakteristik yang berbeda-beda. Tiap kelompok memiliki kepentingan. Ya, tiap kelompok masyarakat memiliki karakteristik khasnya masing-masing dengan karakteristiknya yang berbeda-beda. Ya, tiap kelompok memiliki kelebihannya masing-masing. Ya, itu ya. Maksudnya itu ya. Setiap kelompoknya pasti mempunyai perbedaan masing-masing, ya, kelebihan masing-masing, tapi tidak buat jadi masalah. Itu ya, tetap satu tujuan. Itu yang tadi saya bilang, Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Itu ya, jelas ya. Satu mempunyai. Ya, berikutnya next. Ya, masih menjaga keberagaman bangsa Indonesia. Nah, Mas, kamu Mas, baca Mas. Ya. Tiap orang atau kelompok harus bekerja sama dapat membentuk masyarakat yang kuat. Ya, tiap orang atau kelompok harus bekerja sama agar dapat membentuk masyarakat yang kuat. Ada yang bisa ngasih gambaran atau contoh? Contoh nggak usah jauh-jauh, di lingkungan kelas kita, ya, di kelas kita, ya, tiap orang atau kelompok, ya, karena kita hidup tidak bisa sendiri atau individu. Contohnya apa kalau di kelas? Apa contohnya? Menjalankan tugas piket, kan harus kelompok loh ya. Nah, terus apa lagi? Yang penting jangan giliran mau ulangan, nah, kerjasama itu jangan ya, gitu ya, beda lagi ya, itu ya. Intinya seperti itu. Jadi tiap orang atau kelompok harus bekerja sama agar dapat membentuk masyarakat yang kuat. Dengan adanya kalian di kelas ini menjalankan tugas piketnya, kalau nggak dilaksanakan yang ada tugas tersebut terbengkalai, tidak ada yang menjalankan. Contohnya itu satu sama lain ya, paham ya? Itu ya. Ya, berikutnya ya. Next. Ya, masih menjaga keberagaman. Ya, silakan Mas, baca Mas, benar orang ngantuk, sambil berdiri ya kena, nggak apa-apa. Setiap orang atau kelompok yang terbuka untuk berhubungan dan bekerja sama dengan orang atau kelompok lain yang berbeda akan semakin meningkatkan kualitas dirinya. Nah, tiap orang atau kelompok yang terbuka untuk berhubungan dan bekerja sama dengan orang atau kelompok yang lain berbeda akan semakin meningkatkan kualitas dirinya. Jadi kalian berteman, bersahabat, yang enggak mesti harus itu terus, ponoto itu terus sama teman yang ini terus, berganti, ya, berganti biar menambah pengalaman kalian, wawasan kalian, ya. Jadi yang ada kualitas kalian nambah. Kalau pertemuannya dengan teman SD itu terus, ada perubahan enggak? Tolong perhatikan. Perhatikan ya. Yaitu tentang cara mempelajari keragaman agama, suku, perhatikan, tolong perhatikan. gender di Indonesia ya, tentu saja bersama Ibu Juli. Nah, anak-anak tahu tidak, sifat menghargai itu disebut dengan toleransi. Nah, ini kasih tahu ya, toleransi itu berasal dari bahasa Latin warnanya, yaitu tolerare. Toleransi berasal dari, ya, betul. Perhatikan ya, pahami. Menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Nah, sekarang kita tahu nih, Indonesia sangat beragam.
mulai dari sukunya yang beragam, Tuh, sukunya yang beragam. agama yang beragam, ras yang beragam, gender yang beragam, kegiatan ekonomi yang beragam, dan sebanyak lagi keragaman di Indonesia. Nah, kita harus dapat menerima keragaman itu dengan bijak, karena Paham ya? Jelas ya dari belakang ya? membuat Indonesia kaya budaya. Karena keberagaman itu yang membuat Indonesia menjadi unik. Nah, anak-anak, segenap bangsa Indonesia harus menyadari bahwa keanekaragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia menjadi identitas kebangsaan yang sudah ada, tumbuh dan berkembang, bahkan sebelum Indonesia menjadi suatu kesatuan yang utuh, yaitu NKRI, Ya, ya Pak. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak tahu kan istilah Bhinneka Tunggal Ika? Istilah Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan negara Indonesia yang memiliki arti walaupun berbeda-beda tetap satu juga. Nah, Mana persoalan bertoleransi terhadap suku, budaya, agama, ras dan gender itu. Nah, berbagai satu persatu ya. Cara yang pertama yaitu toleransi dalam keberagaman agama. Caranya yaitu yang pertama, tidak menghina agama yang dimiliki orang lain, kemudian tidak memaksakan agama tertentu terhadap orang lain, kemudian beribadah dengan baik sesuai dengan Ya, sampai sini ya videonya ya. Itu ada perbedaan keragaman. Ya, yang terakhir tadi apa masalah apa? Perbedaan apa? Gender ya. Antara laki-laki dengan perempuan. Paham ya? Nah, jadi haknya sama ya. Ya, dari kita ya. Jangan buat perbedaan ya. Sampai sini nggak ada yang tanyakan? Apa ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada nanti kita lanjutkan tugas berikutnya, yaitu nanti tugas kelompok ya. Kalau sebelumnya ya kita tugasnya sifatnya tanya jawab ya. Kalau ini nanti kalian tugasnya menggambar, menganalisis gambar tersebut dari kelompok satu dengan kelompok yang lain. Paham ya? Jelas ya? Ya, sudah siap alat-alatnya, sudah dipersiapkan. Kalau sudah silakan ya, tempat duduknya sesuai kelompoknya ya, silakan. Di situ aja nggak apa-apa. Ini nanti yang pojok ada kabelnya, di situ aja nggak apa-apa. Nanti barangkali lewatnya susah ya. Ya, ini tolong nanti tugasnya dikerjakan dengan baik ya. Yang mewarnai salah satu temannya, yang lain ya hanya ngasih saran dan menggambar. Ya, gantian gambarnya nggak apa-apa. Misalkan ini bagian apanya, ini bagian apanya, ya gitu ya, jelas ya. Dan mewarnai ya. Tolong nanti digambar dengan jelas dan warnai dengan jelas. Paham ya? Ada yang mau tanyakan mengenai tugas kelompoknya? Ada yang mau tanyakan? Bawa semua ya alatnya ya, alat tulisnya ya, alat gambarnya ya, salah satunya warna rayon ya. Kelompok satu coba mana? Ini nanti yang diwarnain ini. Silakan bisa dimulai ya, 30 menit. Ini jam 9:05 ya, mungkin nanti sampai jam 9 kurang jam 10 kurang ya, nanti bisa jam 10 kurang 15an atau 10 menitan ya. Ya, silakan dikerjakan. Ini bisa pindah ke sana. Kalau fokus ya, warnanya dan gambarnya ya.
Mana kayak peringan loh. Capek ini gimana kemarin kan yang jelas keeping Silakan kelompok yang sudah selesai, kelompok mana? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yuk silakan kelompok 3 maju. Silakan kelompok 3. Ayo Mbak, lihat hasil karyanya kelompok 3. Nggak apa-apa. Ya, silakan perkenalkan diri kelompoknya, kelompok berapa? Namanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 akan mengekspresikan tentang keberagaman tempat ibadah. Di kelompok 3 ada Amanda, Mary, Lutfi, Farah, dan saya sendiri Aulia. Ya, perhatikan itu gambarnya. Tahu ini gambar apa? Ya, bagus. Ini gambar apa? Masjid. Terus apa lagi? Yang jelas begini. Nah, megangnya gini. Nah, jadi biar jelas. Ya, ada masjid, ada gereja, terus apalagi tempat ibadah. Apa aja di situ keragaman tempat ibadah. Ada kangju ya, nah, kelenteng salah satunya di situ ada ya. Nah, cukup jelas ya gambarnya ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Digini Mbak, biar jelas Mbak. Digini, kayak gini. Nah, ini Mbaknya sini. Jelas ya itu ya. Ini tentang keragaman tempat ibadah ya yang ada di Indonesia, yaitu ada beberapa umat agama, ada 6 ya. Nah, ini salah satunya tempat ibadahnya berbeda-beda ya. Ya, tempat ibadahnya, kepercayaannya ya, itu tempat ibadahnya berbeda-beda ya. Enggak ada yang tanyakan? Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, nanti dari kelompok berikutnya, yaitu tentang apalagi, gambar apa lagi. Ya, ini salah satu gambar dari kelompok 3 ya, yaitu tentang keragaman tempat ibadah atau keragaman agama. Jelas ya? Ya, silakan bisa diakhiri, Mbak. Saya akhiri presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, perlihatkan gambarnya, hasilnya. Nah, ini ya diperlihatkan dengan jelas.
Jelas ya, ini dari kelompok yang lain ya. Silakan diamati gambarnya, gambar apa? Ya, menurut kalian apa? Ya, gambaran ini. Ya, dari kelompok yang lain silakan. Ini tadi yang berhubungan apa, Mbak? Kelompoknya mengerjakan apa? Keberagaman agama ya. Nah, coba kelompok yang lain perhatikan gambarnya biar tahu, ngerti bahwasanya ini keragaman agama. Tadi tempat ibadahnya, ini orang-orangnya dan pakaiannya ya beda ya. Ada berapa, coba dihitung, ada berapa? Ada 6 ya. Perbedaannya ada ya. Ada yang mau tanyakan enggak? Kenapa berbeda? Ya karena kepercayaannya berbeda. Nah, itu ya yang dimaksud dengan keragaman atau Bhinneka Tunggal Ika, tapi tetap satu tujuan. Paham ya? Jelas ya? Dari kelompok yang lain ya? Ya, paham, ngerti gambarnya seperti ini. Ya, ini hasil dari kelompok 1. Ya, makanya tadi dari awal pembelajaran saya bilang ya, metode nanti kita ini nanti pembelajarannya PBL dengan PPJL, itu tentang hasil karya kalian ya. Nah, jelas ya ini ya. Nah, silakan Mbak, tutup kembali Mbak. Ada yang tanyakan enggak sebelum akhiri? Ada ya, silakan akhiri Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, close. Ya, silakan tempat duduknya dikembalikan lagi seperti semula. Ya, tugasnya kalau sudah bawa sini dikumpulkan. Kelompok 1 mana? Kelompok 2-nya? Kelompok 3-nya? Kelompok 4-nya mana? Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6? Ya, silakan perhatikan ke depan. Ya, tadi sudah tahu ya hasil tugas kalian ya, tugas kelompoknya ya. Yang saya harapkan tolong itu diperhatikan gambarnya, jangan hanya menggambar saja, kalian harus tahu ya yang digambar itu apa, tentang apa, keragaman apa. Ya, kan di situ banyak kok ya tadi ya. Nah, jangan hanya gambar saja, harus tahu ya yang digambar itu apa. Nah, ada kejelasannya. Jadi kalian bila mana ada yang menanyakan ngerti, oh ini ya keragaman budaya ini tentang ini. Paham ya? Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Ada enggak? Nah, nanti tolong ya setelah pelajaran saya ya, nanti tolong dipelajari lagi di rumah ya, dibaca lagi yaitu tentang bab 4-nya ya, tentang kebinekaan Bhinneka Tunggal Ika ya, atau kebinekaan Indonesianya. Yang sebelum-sebelumnya kan Bhinneka Indonesia ya, ini berikutnya ya, berarti Bhinneka Tunggal Ika ya. Jelas ya, nanti dibaca lagi di rumah yang saya harapkan biar kalian memahami lebih paham. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya nanti akhiri? Silakan. Yang berhubungannya dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang jelas kalian sudah memahami apa arti Bhinneka Tunggal Ika. Tadi contohnya juga sudah tahu ya, dari ada gambar ya tadi ya, ada keterangannya ya, dan videonya juga ada kejelasannya, dan kalian tadi sudah menggambar dan mewarnai ya tentang keragaman. Ada apa aja tadi? Ada keragaman agama ya, budaya ya, tempat ibadah ya, dan suku-suku ya tadi ya, sudah kalian dipelajari tadi, dah melihat perbedaannya. Alhamdulillah gambarannya hasilnya bagus-bagus ya, walaupun tadi ada beberapa kelompok ya yang belum siap ya, dari jumlah 6 yang maju baru di 3 ya. Yang saya harapkan lebih nanti diaktifkan lagi ya, mungkin dari kelompok 4, 5 tadi ada yang belum ya kayaknya ya, 6 ya, itu ya nanti diusahakan
ya biar aktif lukisnya. Tapi tak lihat gambarnya bagus ya, karena ini berkenaan dengan waktu ya, hanya tadi cuma 3 saja, nggak apa-apa ya. Nanti berikutnya bisa kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya ya. Nggak ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Jelas ya? Paham ya? Ya sebelum akhiri kita ada yel-yel ya, itu yel-yelnya apa, sudah paham? Seperti biasanya ya saya minta tolong biar kompak ya, biar kompak sekelas ya, menyel-nyelkan ya, yang biasa setiap pelajaran PPKN ya, jamnya saya. Jelas ya? Ya. Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Pancasila Abadi. Pancasila Abadi. Pancasila Abadi. SMP Negeri 3 Brebes. Kita luar biasa. Ya. Sebelum mengakhiri kita berdoa dulu ya. Ya, berdoa dulu. Silakan. Silakan diwakili ketua kelasnya. Berikan duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat selalu yang saya harapkan untuk anak-anakku ya. Untuk pertemuan berikutnya lebih giat lagi. Terima kasih.